berjalan lancar dan dapat manfaatnya bagi kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Yogi yang sangat luar biasa. Cepat, singkat, padat, dan jelas. Pada materi kita pada pagi hari ini adalah penguatan tentang gerakan role play. 933. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan kepada kakak-kakak. Kemarin saya sudah melakukan penilaian pada fakta integritas dan surat izin atasan yang kakak-kakak unggah. Tolong dicek kembali karena di situ ada beberapa yang salah. Seharusnya fakta integritas dan surat izin itu ditujukan untuk fasilitator, tapi kakak mengisikannya di sana sebagai fasilitator. Harusnya untuk fakta integritas kakak mengisikannya di sana sebagai peserta, bukan sebagai fasilitator. Nanti bisa kakak kembali cek satu persatu. Saya juga sudah meninggalkan jejak komentar di LMS kakak masing-masing, dan untuk kakak-kakak yang belum mengupload, silakan untuk segera mengupload sebelum nanti sistem di link LMS itu tertutup untuk penguploadan. Dan mengingatkan kembali, pertemuan tatap maya kita ini ada 2 kali kesempatan dalam ketidakhadiran. Jadi kalau kakak-kakak ada kesibukan, silakan untuk masuk saja ke room virtual. Habis itu lanjutkanlah kesibukan yang memang benar-benar kemungkinan tidak bisa ditinggalkan. Karena yang kita butuhkan sekarang adalah absensi yang terdata pada drive. Maka diharapkan kepada kakak-kakak untuk mengikuti kegiatan ini. Memang tidak mungkin bagi kita guru ada kesibukan yang terkadang memang betul-betul undangan dari dinas tidak bisa kita tinggalkan. Silakan login, habis itu boleh di standby-kan HP-nya. Kita coba salinkan share screen. Pada pertemuan ini 2JP nanti akan ada pembagian kelompok untuk melaksanakan gerakan role play. Saya coba untuk share screen dahulu. Semoga hari ini jaringannya bersahabat. Kamera bisa tampil, share screen bisa tampil juga. Oke, salimnya sudah muncul. Oke, kakak-kakak, apakah tampilan share screen-nya sudah muncul di layar kakak-kakak? Sudah, Kak. Sudah, oke. Topik kita hari ini adalah pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik dan menguatkan pemahaman. Dengan kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari sesi ini yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang nomor 3, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agendanya pembagian waktu ini kita lewatkan saja. Terus bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu dan apa yang menandakannya? Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin
terjadi di kelas kita? Sebentar kakak-kakak. Sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak menggunakan suara fluid sebagai perintah gerak? Ini memang khas sekali nih guru olahraga nih. Berkumpul, fluid bunyi. Anak melakukan kesalahan, fluid bunyi. Nanti menegur, memanggil anak-anak, fluid bunyi. Ini memang sudah khas dari kita guru olahraga, dan itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan dan tidak akan bisa dilakukan oleh guru yang lain. Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Silakan kakak-kakak tuangkan di room chat untuk dua soal yang ada di sini. Yang pertama, apakah kita lebih sering menggunakan fluid? Kalau jawaban sering, iya kami masih sering. Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua pelajar atau peserta didik harus sesuai dengan komando guru? Silakan kakak-kakak tuliskan di room chat. Saya berikan waktu kurang lebih 3 menit.
Itu kan jawab guru karo guru apa siswa? Oke, kita cek jawaban dari kakak-kakak. Yang pertama, Kak Yogi, fluid iya, namun suara guru tentu yang paling sering banyak keluar untuk melakukan perintah atau memberikan penjelasan, bahkan memberikan contoh dan perbaikan gerak. Dari Kak Sudirman, sama suara guru lebih penting dan supaya peserta didik lebih terarah. Dari Kak Yogi, sesuai perintah bisa jadi, namun tidak semua siswa bisa melakukan sesuai contoh gerakan yang kita lakukan. Cuma sesuai perintah atau komando, guru itu perlu contoh gerak atau gerakan yang harus dilakukan peserta didik. Kak Agus, untuk 2 tahun ini saya tidak menggunakan fluid. Karena yang saya rasakan sekarang ini anak kurang begitu peka apabila hanya menggunakan fluid. Sehingga saya rasa kurang maksimal. Saya lebih suka menggunakan perintah dan arahan secara lisan langsung. Ya, betul nih yang disampaikan oleh Kak Agus. Mungkin peserta didik sekarang nggak seperti kita dulu ketika mendengar suara fluid dari guru olahraga, kita akan mencari sumber suara dan menanyakan ada apa. Anak sekarang harus kita dekati, kita tanyakan, nak, bagaimana? Nak, ayo kumpul. Nak, ayo kita berolahraga. Mungkin akan lebih efektif. Selanjutnya dari Kak Dani, fluid memang selalu digunakan. Penggunaan fluid juga tergantung materi atau praktek yang akan dilaksanakan. Paling penting guru menjelaskan dan mencontohkan dulu gerakan atau kegiatan yang akan dipraktikkan. Dari Kak Lisa, ya, tapi suara guru lebih dominan. Ini rata-rata adalah fluid itu digunakan sebagai sinyal dan suara guru lebih dominan. Betul kakak-kakak. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita simak kata-kata atau video dari pakar ini. Videonya menggunakan and we know from all the research that when students are empowered to make decisions, and we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Gimana kakak? Apakah perlu kita ulangi videonya? Kak Agus kayaknya tercengang ini. Apa ini gitu Kak Agus ya? Coba kita ulang sekali lagi videonya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process.
Kita kasih kepada kakak-kakak untuk kira-kira menjelaskan apa yang dibilang oleh pakar tadi. Ini mau kita pakai undian roll atau saya tunjuk ini? Ini saya tunjuk aja lah nih. Saya ada beberapa kakak-kakak yang belum pernah mendengar suaranya nih, saya rasa ini. Tenang Kak Yogi udah tadi. Kak Dani Kurniawan. Silakan Kak Dani mengelaborasi yang kira-kira yang disampaikan oleh pakar tadi apa gitu. Itu bahasa Kak Dani, betul tuh. Oke Kak Dani, boleh dielaborasikan apa yang disampaikan oleh pakar kita tadi? Oh, yang video tadi Pak? Ya. Yang mungkin pendapat saya ya, tentang video yang disampaikan tadi, bahwa di sini katanya kita untuk bisa mencoba sesuatu yang baru supaya anak-anak itu atau peserta didik bisa menikmati dan meresapi ataupun memahami apa yang akan kita sampaikan. Akhirnya dengan anak-anak atau peserta didik bisa menikmati pelajaran, akan membuat pikiran ataupun sesuatu atau keadaan di dalam pelajaran tersebut bisa menjadi akan anak-anak tersebut atau peserta didik bisa berkembang dengan baik karena menikmati pelajaran ataupun apa yang disampaikan oleh guru. Menurut saya seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Dani, luar biasa sekali jawabannya. Jadi pada intinya kita sebagai guru itu harus bisa mencari hal-hal yang baru, bagaimana kita tidak monoton dalam mendidik peserta didik. Kalau dulu kita monoton hanya menggunakan fluid, sekarang kita sudah bisa menggunakan pendekatan secara pribadi, di mana nanti pendekatan itu kita membuat peserta didik lebih mengerti, oh ini maksud guru ini loh, Bapak ini maunya begini gitu. Jadi kurang lebih itulah tadi yang dijelaskan oleh video tersebut. Kita masuk ke aktivitas 1, yaitu melakukan aktivitas role play berikut. Tujuannya untuk peserta didik, nanti peserta didik memahami gerak fundamental atau gerakan dasar, gimana peserta didik melakukan gerak koordinasi dengan benar. Nanti kita akan praktekkan ini. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya adalah melakukan self dan first assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Ini adalah langkah-langkah aktivitasnya. Nanti saya akan kirimkan link salinan role play-nya bagaimana. Ada gerakan denyut nadi awal, denyut nadi akhir, umpan balik yang dilakukan oleh pasangan. Gerakannya itu adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, jumping track, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, dan loncat di tempat. Ini saya rasa kita guru olahraga bisa melakukan semua. Saya akan membagi room nanti menjadi beberapa room. Oke kakak-kakak, gerakannya ini kita tengok dulu gerakannya.
Kita akan bagi break room, nanti kalau dari 15 orang nanti ada 7 room. Jadi ada satu room yang nanti 3 orang. Jadi teknisnya ini adalah nanti kalau 2 orang guru, 1 orang melakukan, nanti yang 1 orang lagi mengamati dan menjelaskan bagaimana denyut nadi awal dan bagaimana denyut nadi akhirnya. Saya edit dulu untuk role play-nya bagaimana. Nanti saya akan sebarkan di link WA. Oke, kakak-kakak silakan join di break room yang sudah saya buat.
Silakan kakak-kakak masuk di roomnya. Kak Sudartati silakan join di break roomnya. Mohon dicoba karena proses verbal tidak ada lebih Mbak, salah ya Mbak. Iya, aku salah meja. Maaf ya. Aku jadi malu kan. Tuh, teman-teman aku maaf. Oh,これを、これで、また、ほら、di kopi. Ibu, memang betul aku untuk itu. Jadi gue bukan, wah, iya, betul ya. Betul sih, si bang Sio. Dan ini ngomong,
Jadi, yung after ng ano,
Kembali. Ada. Ini sih kan rong tekad sing samping politik kan nanti SBC sing ngasih model. Jadi
Contoh. Oke. Aman. Nggak usah. Nggak, gini aja. Ya nanti kan ini kan karena nengok dia Pak. Nanti saya turunkan. Mas Arif tinggal. Makanya kami kita tanggal 5 mati, makanya saya baru ini. Ini yang pertamina langsung, pertamina ya. Ujian ini, ujiannya kalau lulus salah bakalan metu. Nah, ini permen, menggunakan permen itu permen. Itu permen ilmu mesin bau ini. Nah, ilmu kafe, kartu menjadi. Enggak salahnya pakai dompet deh. Betah loh, itu aku lebih itu ngelosok ini. Apa dompet? Enggak, kita nggak pakai dompet deh. Iya, layar ini aman gitu. Buat ikut lebat itu mau kasih mutu gitu. Aku ini di rumah sudah pulang biar begini aku. Kita tadi biasanya jadi dompet ya. Ya ini kuku
Masang antikurasi dari sini kontraknya antara ini kayak seperti itu supaya laku dan naik kereta ini plastik biasa 5.000. Kok dia pernah hilang minggu ini? Mending Pak Yupu enggak, kan? Nah, sapi lu wong iki to. Dia mau oke. Mana? Berarti potong mungkin mobil pribadi lebih. Kali lintas aja. Orangnya kok Oke, kakak-kakak, kita sudah kembali ke room utama. Sekarang kita akan cek salinan dari kakak-kakak. Bagaimana roleplay yang kakak-kakak laksanakan. Izin untuk berbagi share screen. Di sini kita lihat dari Kak Nanang Sutoyo, gerakan 1, denyut nadi awal, denyut nadi akhir. Denyut nadi awal 60, denyut nadi akhir 95. Oke, Kak Nanang, boleh ini dijelaskan siapa yang melakukan dan bagaimana gerakannya, dipersilakan. Yuk, kelompok Kak Nanang Sutoyo tadi sama Kak Sudirman, boleh dijelaskan mengenai umpan balik untuk yang mengerjakan gerakan ini. Bagaimana Kak Nanang? Apakah masih ada di tempat? Dan Kak Sudirman? Ya, ya Kak. Mohon maaf ini lagi pindah posisi karena ruangan dipakai pula nih. Ya. Boleh dielaborasikan bagaimana denyut nadi awal, akhir, dan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya.
Halo Kak Sri Hartati. Boleh untuk Kak Sri? Ini saya penasaran nih dengan Kak Sri ini. Saya sedang lagi PKG juga loh, Kak. Ya, udah dulu ya. Lagi Assalamualaikum. PKG. Oke, lanjut. Boleh yang sedang ada kepentingan PKG diseminasi, konfirmasi. Jadi lebih mudah nanti untuk mengarahkan. Kak fasilitator, mohon izin. Ya. Kami ini sebenarnya itulah ya. Terpanggil PPG Piloting 3. Jadi hari ini terakhir ngupload bahan, Kak. Jadi mohon Begitu. maaf ya, saya tinggal sebentar. Oh, gini aja. Untuk yang sedang mengikuti PKG Piloting 3, boleh tuliskan di WA. Jadi nanti biar bisa sama-sama saya ketahui. Berarti untuk sekarang tugas-tugas yang bentuknya adalah presentasi nanti akan kita tiadakan dulu karena sama-sama kawan-kawan kita sedang mengikuti. Iya, PKG. karena kami ini Ya, karena kami ini susulan, Pak. Ya. Iya, jadi kan hari ini tanggal 2 ini terakhir harus sudah lapor diri itu loh, Kak. Iya. Ya, mohon izin ya, Kak. Ya. Nggak bisa presentasi dulu. Oke, silakan Kakak. Iya. Terima kasih. Ya, jadi begini Kak. Intinya dari role play pembelajaran tadi, ini saya jelaskan menurut dari pengalaman saya. Yang pertama, kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Jadi kita lihat tadi, di situ kita mengobservasi apakah gerakan kawan kita sudah benar dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sama juga seperti ketika kita bertemu dengan peserta didik, apakah nanti kegiatan yang dilakukan peserta didik tersebut itu sudah benar atau belum. Jadi kita harus mengobservasi nanti bagaimana kegiatannya. Terus setelah kita observasi, nanti ditanyakan apakah ada efek yang peserta didik rasakan. Peserta didik rasakan setelah melakukan kegiatan tersebut. Ya mungkin bagi kakak-kakak yang merasakan tadi jelas ada perasaan yang pertamanya tenang, yang kedua adalah denyut nadi yang semakin meningkat, dan yang ketiga adalah efek tersebut mengindikasi apa? Efek tersebut mengindikasikan bahwa perubahan gerak ataupun bermacam-macam gerak yang dilakukan oleh setiap individu itu mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada setiap peserta didiknya. Kita lanjutkan kembali. Dan menurut Bapak Ibu yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan apa, itu sudah sangat jelas. Yang mempengaruhi adalah bagaimana latihan yang kita laksanakan, baik itu intensitasnya sedang, rendah, ataupun intensitasnya tinggi. Setelah itu ada aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, apakah selama ini sudah cukup menggambarkan pembelajaran kita itu berpusat atau tidak ke peserta didik. Untuk penulisan di jambu atau Figma kita lewati saja, karena saya yakin dari jawaban kakak-kakak sudah sangat menggambarkan pengetahuan yang luar biasa. Dan untuk ini, untuk kakak-kakak yang sedang tidak ada kesibukan dan menyempatkan diri, tuliskanlah peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu dan Bapak di Jambot. Ini saya rasa ini adalah aktivitas yang kita lakukan tadi. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan di Jambot. Kita tengok untuk berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Ini video yang tadi dari Cassandra. What's
important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. What's important, what, where, when, how. Jadi kakak-kakak, dari video tadi kita simpulkan bagaimana pendidikan yang berpusat kepada peserta didik itu bukan berarti semena-mena adalah semuanya diputuskan oleh peserta didik, tapi bagaimana peserta didik mempunyai peran dalam kita mengambil keputusan. Dapat kita contohkan di sini adalah ketika kita memutuskan untuk mempelajari pembelajaran renang, kita juga harus melihat seperti yang kakak-kakak kemarin komentarkan pada room chat, oh kita tidak punya kolam renang. Ketika nanti kita melaksanakan itu di areal, kalau di tempat kita ada seperti kalau di tempat kami namanya parit atau sungai-sungai kecil, nanti bahaya apa yang akan menimpa mereka itu juga akan kita tekankan ke peserta didik. Bagaimana keputusan yang akan mereka ambil. Jadi nanti kondisi peserta didik juga akan mempengaruhi. Yang kedua, kita contohkan lagi ketika kita pada hari itu ternyata masuk pada materi lari jarak pendek. Dan secara kebetulan peserta didik di kelas kita 100% mempunyai berat badan di atas rata-rata. Itu juga akan menjadi pertimbangan apakah materi itu tetap dilaksanakan atau kita rubah menjadi materi jalan cepat. Karena bisa kita ketahui sebagai guru bahwa untuk orang yang berbobot di atas rata-rata, gerakan lari secara cepat itu tidak bagus bagi kesehatan dari peserta didik. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Mukanya serius terus. Mana-mana diketawa, paling Ini adalah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Peran kita sebagai guru itu adalah fasilitator dalam proses pembelajaran, sama seperti peran saya sekarang adalah sebagai fasilitator. Dan peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Terus, peran guru adalah mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, sehingga peserta didik dapat berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Dan peran guru juga merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Dan diharapkan peserta didik dapat mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Dan peran guru selanjutnya adalah membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Diharapkan peserta didik dapat membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Terus, peran guru yang terakhir adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid
yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Dan diharapkan peserta didik dapat belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Jadi kakak-kakak, yang kita harapkan dari peserta didik sekarang itu adalah bagaimana peserta didik dapat berpikir secara kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan. Biasanya kalau bagi kakak-kakak yang aktif di pramuka, seperti kakak Nanang Sutoyo ini, ketua kita dalam memberikan materi itu cepat dicerna oleh mereka dan mereka secara mandiri dan tanggung jawab memproses informasi yang kita terima menjadi sebuah karya. Ini biasanya yang sering saya temukan adalah pada peserta didik yang aktif pada kegiatan pramuka. Terkadang instruksi kita itu hanya, nak, ayo tegakkan tenda di sana. Mereka langsung berpikir menegakkan tenda itu butuh stok, butuh tenda, butuh tali, butuh terpal. Dalam waktu 30 menit, tolong tendanya sudah jadi. Itu juga yang bisa kita agendakan nanti ketika kita belajar PJOK. Anak-anak, kita hari ini materi kita adalah jalan cepat. Tolong kondisikan jalan yang ada di areal sekolah kita atau lapangan yang ada. Jadi peserta didik secara intuisi sudah berpikir mereka akan mengambil kun, mereka akan membuat pembatas di antara lapangan yang ada. Tentu saja pembiasaan ini bisa terlaksana akibat dari pembiasaan yang kita laksanakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi tidak akan mungkin peserta didik itu dapat memecahkan suatu permasalahan tanpa ada pembiasaan baik yang kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Seperti pada akhir atau awal semester 1 kita sudah melakukan pembiasaan. Ketika belajar PJOK, saya kasih waktu 15 menit untuk berganti pakaian. Mungkin di 1-2 bulan awal peserta didik belum terbiasa ataupun 50% yang melaksanakannya. Tetapi saya rasa nanti di bulan ketiga mereka sudah tahu, oh ini jam pelajaran PJOK. Setelah bel berbunyi mereka akan keluar kelas, berganti baju, 15 menit yang akan datang mereka sudah masuk ke dalam kelas masing-masing. Guru tidak datang, ketua kelas akan menjemput ke kantor. Nanti sesuai instruksi guru, apakah ketua kelas harus kembali ke kantor atau mengumpulkan rekannya di lapangan. Nanti itu akan masuk ke dalam modul yang akan kakak-kakak buat dalam video pembelajaran yang akan kita laksanakan. Selanjutnya adalah dalam SL guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, berarti bukan menggurui. Sehingga peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student-centered learning. Apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran? Di sini ada 9 jenis. Yang di sini semua sebenarnya itu sudah kita laksanakan, cuman kemungkinan selama ini kita belum begitu mengetahui apa nama-nama yang sering kita pelajari. Seperti PJBL itu sejak kita mulai zaman RPP itu sudah ada, CBL, PBL, ataupun CL. Cuman ini adalah dalam bahasa asing. Di aktivitas kedua ada karakteristik perkembangan peserta didik. Kita juga sebagai guru PJOK harus memahami karakteristik dan minat anak. Baik itu secara jasmani, sosial, emosional, dan mental. Di pendidikan PAUD, SD, atau SMP, dan SMA. Bagaimana di sini ada kolom. Di kolom ini juga dapat kakak-kakak pelajari di modul LMS kakak, yaitu perkembangan jasmani
adalah proses pertumbuhan dan perubahan fisik yang terjadi pada anak, termasuk dari mulai anak kecil bertumbuh dewasa. Ini tidak kita pungkiri, terkadang peserta didik kita tuh di kelas 7 itu mungkin tingginya cuma 140, Kak. Tiba-tiba di kelas 8 semester genap tinggi mereka sudah 165. Dan di kelas 9 terkadang nanti mereka juga sudah termasuk di panggilan calon-calon paskib di atas 165. Jadi perkembangan karakteristik jasmani anak ini juga harus kita ketahui, bagaimana ini juga nanti bisa menjadi jembatan kita dalam melatih peserta didik dalam menentukan bakat anak ini di mana. Terkadang ada peserta didik yang memang bakatnya di voli, tapi memang tinggi dia cuma 160. Ini saya temui kemarin di sekolah saya, ada twins, yaitu 2 peserta didik kembar, hobi voli, tinggi mereka cuma 160. Dan mereka ngotot untuk menjadi tukang pukul. Pak, saya mau jadi tukang pukul, sikit-sikit smash, sikit-sikit smash. Jadi bagaimana cara kita? Kita arahkan dengan pengertian. Nah, untuk menjadi tukang pukul atau tukang smash di dalam bola voli itu harus yang pertama mempunyai tinggi minimal untuk perempuan 167. Itu sudah ukuran yang paling minimal. Jadi posisi anak-anak yang paling bagus adalah pada posisi libero. Untuk membuktikan ucapan Bapak, silakan kalian berkompetisi dan merasakan posisi mana yang kalian anggap nyaman. Kebetulan kemarin ada Piala Bupati Cup di Kabupaten Siak dan anak-anak berangkat dan dia merasakan, oh Pak, betul. Ternyata posisi ideal saya adalah di libero. Jadi jangan pernah kita menjudge peserta didik dengan hobi mereka, wah anak voli pendek nggak akan bisa jadi anak voli. Tugas kita memfasilitasi pengetahuan mereka, bagaimana mereka memecahkan masalah dengan pengalaman yang bermakna. Yang kedua adalah perkembangan sosial, bagaimana perkembangan keterampilan sosial anak ditandai oleh serangkaian perubahan yang terjadi pada cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Perubahan ini terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk usia, lingkungan, dan pengalaman anak. Dan ini adalah mencontohkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Bidang jasmani itu di usia 0-2 tahun, sosial 3-4 tahun, emosional 6-12 tahun, mental 12-18 tahun. Di mana pertumbuhan anak pada bidang jasmani memang sangat mencolok, kita lihat pada usia 0-2 tahun, apalagi kakak-kakak di sini yang sudah mempunyai momongan atau mempunyai ponakan yang tumbuh bersama, itu sangat jelas kita nampak pertumbuhan anak dari mulai usia kecil sampai usia 2 tahun. Terus sosial mereka 3-4 tahun. Di usia 3-4 tahun, mereka mulai belajar bergaul dengan teman sebaya mereka. Mereka sudah mulai mengenal tetangga mereka, kawan-kawan mereka di PAUD mungkin. Juga mereka sudah mulai berinteraksi dengan siapa yang datang ke rumah kita. Oh, itu kawan ayah, oh, itu kawan ibu. Di usia 5-6 tahun, mereka sudah mulai emosionalnya tinggi. Bahkan usia ini bisa sampai pada usia 12 tahun. Di mana di usia 5-12 tahun, karakter emosional peserta didik ini lebih menonjol dalam pengambilan keputusan. Mereka belum mempertimbangkan apakah keputusan yang mereka ambil itu benar atau salah. Dan ini sangat sering kita alami di sekolah tingkat SD sampai tingkat SMP kelas 7, di mana kadang mereka melakukan tindakan yang negatif seperti berjalan, nampak pokok bunga diambil putihnya, nampak kursi nanti terkadang dilemparkan saja. Mereka sangat biasa itu. Itulah tugas kita untuk meredam emosional yang mereka miliki. Di usia 12-18 tahun, mental mereka mulai terbentuk. Mereka sudah mulai mempertanggungjawabkan apa yang akan mereka ambil.
Makanya di kelas 7 sampai kelas 8 SMP itu mereka sudah mulai berinteraksi dengan pertimbangan. Ketika mereka sudah masuk ke ranah SMA, pertimbangan mereka sudah sangat matang. Disitulah apabila karakteristik peserta tersebut dididik dari awalnya bagus, mereka akan berlanjut ketika SMA mereka sudah bisa mandiri melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi harusnya kita bisa cepat tangani Untuk diskusi apakah pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, akomodasi peserta didik dan minat dalam pembelajaran. Ini ada 2 materi, saya rasa ini kakak-kakak semua sudah mulai mengerti bagaimana karakteristik peserta didik di sekolah kakak masing-masing dan mengakomodasi berbagai karakteristik tersebut serta minat peserta didik dalam pembelajaran. Dan di pembelajaran ketiga kita ada pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini sudah kita bahas pada pertemuan tatap maya kita yang pertama dan kedua. Di sini ada diferensiasi konten, proses, dan produk, di mana diferensiasi konten merujuk pada strategi, membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Dan konten adalah materi pengetahuan atau konsep keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Ini berarti buku cetak yang kita punya di sekolah itu adalah diferensiasi konten. Di situ sudah dijelaskan alur dan pembelajaran apa yang akan kita laksanakan. Sedangkan diferensiasi proses adalah strategi yang membedakan proses mana yang harus dijalani oleh peserta didik yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi. Dan diferensiasi produk adalah merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh-contoh langkah pembelajaran berdiferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak atau Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Dan gagasan baru apa yang Bapak dan Ibu dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul ini? Soal ini nanti dapat kakak-kakak baca di LMS yang kakak punya masing-masing. Makanya di pertemuan asinkronus silakan kakak-kakak untuk mengakses LMS kakak. Nanti saya akan melakukan penilaian berdasarkan jawaban yang kakak-kakak upload di sana. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Dan pada akhir sesi hari ini, kakak-kakak dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, terus memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya, dan menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Terima kasih. Ini pada akhir sesi kita. Jadi kakak-kakak, nanti jangan lupa untuk mengakses LMS. Ini sudah pertemuan keempat kita, di mana nanti kalau tidak terangsur di LMS itu kegiatannya akan menumpuk. Jadi lebih baik kita angsur sedikit demi sedikit supaya nanti kegiatan atau tugas yang ada di LMS kita itu bisa kita laksanakan. Dan saya pun dalam menilainya itu tidak bolak-balik. Umpama nih saya sudah menilai Kak Agus Sulis sudah di modul 1.3. Untuk kembali ke modul 1.1 itu kalau sudah terkunci sama admin pusat, saya sudah tidak mempunyai akses. Dan saya di sini berusaha untuk menyelamatkan kakak-kakak semua supaya kakak-kakak dapat lulus proses pembelajaran PJOK ini dengan sangat baik. Saya juga sudah diminta untuk menyampaikan absen
apakah ada kakak-kakak yang tidak datang pada 2 pertemuan terakhir? Oh, ya. Jadi makanya saya sering ingatkan, Kak, silakan masuk walaupun cuma sebentar. Tadi Kak Alex sudah, Kak siapa lagi tadi ya? Yang udah masuk, Kak Dani. Makanya kalau kakak-kakak ingat di pertemuan kedua saya menyelipkan satu akun saya kemarin. Ada akun SMPN2 SBA. Itu salah satu caranya biar kita semua lengkap dalam kegiatan ini. Jadi kita saling bantu-membantu. Di kakaknya enak, saya sebagai fasil pun dapat menyelesaikan laporan pembelajaran kita dengan baik. Itulah akses akhir dari pertemuan kita. Untuk kalender saya tadi sudah mengirimkan di grup. Saya coba buka di kalender dulu. Kalender. Oh, belum saya kirimkan Kak ya kalendernya ya di grup ya? Sudah ada Kak di grup WA kan? Ya, Sudah. Grup WA. Di grup WA. Oh ya, ini di atas. Kita buka dulu. Jadi di kalender ini yang saya tandai pada warna kuning itu adalah pertemuan tatap maya kita yang warna kuning. Jadi kakak-kakak cukup mengingat warna kuning adalah tatap maya kita. Di situ ada tanggalnya. Untuk yang warna hijau, itu adalah tanggal di mana besok kita akan bertemu secara langsung. Itu pada tanggal 27 Oktober sampai tanggal 2 November. Selama seminggu nanti kita akan tatap muka, mengelaborasi isi, menguatkan pemahaman, melakukan refleksi. Itu di modul 2. Jadi nanti di tatap muka kita akan kembali mengingat-ingat tentang tugas-tugas ataupun pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pembelajaran tatap maya. Dan saya rasa kalau di kami kemarin itu sangat banyak kita merefleksi pembelajaran yang mungkin kita terima dulu pada saat kuliah. Yang memang kakak betul-betul dari jurusan olahraga, itu akan sangat-sangat banyak materi yang ada di sana. Itu tentang kalender pendidikan. Untuk yang terakhir, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti Kak Alex dan Kak Dani sepertinya yang terlempar keluar. Sebelum kita akhiri sesi ini, kakak-kakak, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik tentang LMS ataupun tentang PPG? Izin Kak. Kak Gus. Nah, kalau pertemuan tatap muka besok nampak biasanya di mana tuh Kak? Itu sedang diatur dari Dinas Pendidikan Pelalawan. Kemarin. Oh, Dinas, bukan LPMP ya? Bukan, kalau tidak salah saya, kita dibagi 3 wilayah itu. Ada yang paling jauh Pelalawan, mana tuh di Bono tuh? Meranti. Bono tuh Meranti. Terus untuk kita Kerumutan kalau nggak salah dijadikan satu dengan Kerinci atau Bunut itu ya, jauh ya? Mungkin Bunut kalau mungkin. Kalau Kerinci. Ada Bunut. Kalau Kerumutan. Kalau Kerumutan kemungkinan di Uku ya Tepan Lesung Pak. Di Uki atau Pangkalan Lesung ya? Ya. Karena kemarin rencananya permintaan dari orang itu adalah dikumpulkan jadi satu. Cuman pertimbangan kami kalau dikumpulkan jadi satu kan kasihan. Kalau kakak-kakak ada yang jarak tempuhnya sampai 1,5 jam dan harus berulang setiap hari selama seminggu. Jadi kalau bisa tidak masalah, kami fasilitator ini
dipecah tempat, tapi kalau bisa di mana kami berada di situ nanti peserta dapat menempuh perjalanan paling lama setengah jam lah paling lama. Kalau lebih dari itu diusahakan jangan sampai. Karena kami berpikir jangan gara-gara kami yang 1 orang sebagai fasilitator, yang 15 orang kesusahan. Karena kan kami akan tetap berada di tempat itu, tidak masalah mungkin kami menginap sendirian, yang jelas nanti kakak-kakak dari peserta tidak kejauhan untuk mengakses pembelajaran kita. Itu Kak Agus. Untuk Kak Yogi, silakan. Baik, izin menjawab juga Pak, bantu menjawab. Cuman kemarin mendengar informasi dari kepala sekolah, khususnya Bakalan Lesung, itu sempat ada pembahasan mengenai PKG Bejo ini, cuman belum ada tindak lanjut kan, seperti itu. Di mana sekolah ditempatkan. Yang pertama, yang kedua, pertanyaan nih Kak, mengenai unggah fakta integritas tadi kan, di situ sudah ada formatnya. Berarti format itu yang ada dirubah Kak. Kan ada situ tadi saya baca sebagai fasilitator. Jadi fasilitatornya diganti dengan peserta. Iya, fasilitator diganti dengan peserta. Itu saja. Jadi saran saya untuk fakta integritas itu nggak usah diganti karena kan kita sudah mengeluarkan biaya untuk materai. Itu silakan di tip-X saja, diganti dengan tulisan tangan, diunggah ulang tidak masalah. Oke, untuk unggah ulangnya itu Kak gimana? Kira-kira di tempat yang sama? Unggah ulang di tempat yang sama. Oke. Nanti saya cek ketika ada 2 unggahan saya bisa menghapus dari sini. Oke, siap. Berarti cukup di apa aja ya? Ya, cukup di tip-X saja. Tulis. Nggak usah beli materai lagi. Kita cari yang mudah-mudah saja untuk berolahraga. Betul. Iya. Kak Nur, kelar saya. Ya, lanjut. Raise hand atau kepencet Kak Nur? Ini biasa kepencet ini dia nih. Gak jadi ragu-ragu. Beri kesempatan untuk Kak Nur, beri kesempatan untuk berbicara Kak. Nampaknya ada yang mau disampaikan tuh Kak. Ini sering raise hand ini. Gimana Kak Nur? Enggak, mau menanya aja gimana PKG itu sebetulnya apa sih gunanya gitu kan, sementara kayak mungkin yang guru lain sesuai jurusan kan. Kalau saya kan tidak tidak sesuai jurusan saya, apakah tidak masalah gitu aja. Itu aja saya tanyakan Pak. Jadi Kak Nur jurusan apa nih sebenarnya ini? PAI. PAI, mengajar PJOK. Iya. Di SD. Iya. Awalnya kemarin kalau tidak salah saya yang tidak jurusan itu pertama tidak linear. Tapi saking banyaknya guru PJOK yang tidak linear makanya dimasukkan juga ke dalam sasaran. Tujuannya itu sesuai dengan bahasa awalnya adalah peningkatan kompetensi guru. Jadi masuk dalam peningkatan kompetensi ini diambil secara umum. Secara umumnya adalah bagaimana merubah paradigma guru olahraga yang selama ini mungkin sebagian besar kawan-kawan alami adalah bola main. Jadi bagaimana nanti menggali potensi anak itu kita tahu tentang keberagaman terhadap peserta didik. Saya kemarin juga mengikuti program BGP di Pekanbaru juga yang bagian umum. Materinya kurang lebih sama dengan peningkatan ini juga. Ini memang sekarang itu ditekankan bagaimana kita dapat mengerti karakteristik didik anak. Jadi saya rasa walaupun bukan dari jurusan olahraga, materi yang saya sampaikan itu mencakup seluruh pembelajaran. Cuman ini dikhususkan sebagai guru olahraga saja. Ya, cuman karena difokuskan. Tapi kalau sistem mungkin kalau cara mendidiknya mungkin sama di semua materi pembelajaran yang sama di semua materi sama. Cuma nanti yang berbeda mungkin yang tidak Kak Nur alami seperti menghitung denyut nadi tadi. Di mana sebenarnya menghitung denyut nadi itu adalah denyut nadi maksimal kita 220 dikurangi umur. Oh, seperti itu. Contoh nih, denyut nadi saya nih atau Kak Nanang. Denyut nadi Kak Nanang itu 220 kurangi umur Kak Nanang yang umurnya 20 tahun. Berarti denyut nadi maksimalnya 200. Kalau dalam 1 menit denyut nadinya melewati 200, itu akan dikhawatirkan peserta didik kita akan kolaps atau pingsan. Karena suplai oksigen mengalir ke dalam otak kita itu sudah terputus oleh denyut nadi yang sangat kencang. Itu mungkin yang Kak Nur di guru PAI
yang ada. Bisa juga nanti Kak Nur di guru PAI mendidik insan-insan olahraga yang berakhlak mulia. Kan belum ada nih ustadz yang dari dari olahraga nih kan. Iya, iya, Nanti iya. ini potensi nampak anak Kak Nur nih kan. Jadi oke, dari kakak-kakak yang lain, LMP Saman. Terima kasih ya, Kak. Saya Pak. Pak, saya mohon izin mau bertanya. Ya, apa Kak Sri? Gini Pak, tadi masalah tatap muka tanggal berapa Pak? Tolong diulangi, kami ini baru gabung lagi karena dari kelas. Tatap muka tanggal 27 Oktober, Kak. Sampai 20 Oktober sampai 27 Oktober kita tengok dulu kalender. iya. Sampai 2 November. 2 November. Ya, terus gini Kak. Ya. Misalnya tatap muka berbarengan dengan piloting PPG ini PKG gimana Pak? Ini Kakak piloting tahap 3 ya? Iya. Metode pembelajaran PPG-nya sudah dipahami? Belum, ini kan kami tambahan. Hari ini baru lagi lapor diri, Pak. Baru Jadi lapor gini, diri nih. Jadi gini, Iya. untuk PPG kemarin dijelaskan juga bahwa dipastikan jadwal untuk PKG tatap muka itu tidak akan bertabrakan dengan jadwal PPG. Karena untuk PPG sendiri, kakak-kakak di sini ada yang PPG plotting 2? Nggak ada ya? Plotting 3 Kurang semua tahu. ya? Kebetulan kami bareng Pak Rahimin. Kalau nggak salah Pak Sudir sih kabar-kabarnya karena dia kan dari SMA. Ya. Jadi gini Kak, untuk Ada 3 PPG, orang berarti 4 tadi Mahyudin itu Pak Mahyudin itu entah piloting berapa kurang tahu juga. jadi gini Kak, untuk PPG itu pembelajaran kita mandiri kita laksanakan pada PMM. Di PMM itu ada 3 modul yang kita selesaikan itu secara mandiri dan waktunya itu dibebaskan kepada kita kapan untuk mengaksesnya. Kalau pengalaman saya kemarin dalam pembuatan 3 jurnal itu 10 hari bisa kita selesaikan. Intinya video jangan kita skip dan kita ikuti tryout yang ada. Jadi kemarin makanya di pembahasan ketika kami bertemu di Hotel Pangeran Pekanbaru tidak akan ada hambatan antara PPG dan PKG. Bahkan apabila nanti ada dari siswa PKG yang membutuhkan jurnal atau berkas-berkas tentang PPG, boleh nanti kita bantu mengarahkan yang bisa. Kebetulan saya juga lagi mengikuti PPG plotting 2 sekarang ini. Kemarin baru selesai verifikasi 3 jurnal gitu ya, Kak. dan baru keluar NIM dan baru mendaftar untuk ujian UKIN dan saya belum membuat video. Jadi kemungkinan besok ketika kakak buat video untuk PPG, ini Kak Sri ini video kakak untuk PPG itu bisa juga diupload di PKG sini. Jadi satu video untuk 2 tugas. Gitu. Ya karena kita kan kemarin ada tugas nih membuat video 30 menit. Jadi kakak-kakak silakan membuat video selama 30 menit, nanti ada di modul uploadnya, nanti akan saya kasih tahu di saat kita sedang pertemuan tatap maya. Persiapkan saja video pembelajaran dari awal mulai sampai habis selama 30 menit, berarti besok ketika saya instruksi untuk upload, kakak-kakak tinggal mengupload. Untuk yang PPG itu videonya kalau SMP kami 80 menit tanpa jeda dan 30 menit yang diedit, baik dari mulai pendahuluan nanti bagaimana nanti kita memberikan ice breaking terhadap anak dan yang lain-lain penutup. Oke, Kak Sri. Ya, terima kasih Kak fasilitator atas ilmunya, udah berbagi ilmunya sama kami yang baru mau mulai ini. Semangat Kak Sri, Terima kasih semangat. banyak Kak. Sama-sama Kak. Aman tuh. Untuk Pak Ketua, Kak Nanang. Yap. Ya Kak. Setelah pertemuan ini, untuk pertemuan kelima dan selanjutnya, silakan nanti Kak Nanang membagi jadwal atau menggilir masing-masing peserta untuk melakukan ice breaking pada setiap pertemuan.
Siap, Tugas siap. Berarti dijadwalkan ya Kak ya? Untuk dijadwalkan. ice breaking ya? Ya, ice breaking ya. Karena nanti ice breaking itu akan sering kita laksanakan pada pertemuan tatap muka. Ice breakingnya. Iyalah Baik. biar nggak ngantuk, Pak. Ya, nanti umpama nih Kak Nanang yang pertama, Kak Nur ice breaking untuk pertemuan kelima besok. Lanjut. Gitu kan, mana tahu. Terus kita kemarin di pertemuan seharusnya itu pada pertemuan 1 fotonya nanti kita angkat jari 1, angkat jari 2. Mungkin kawan-kawan di grup lain melaksanakan itu. Tapi karena ini masih musim pilkada dan belum pemilihan kepala daerah, pertemuan 1 sampai 3 kemarin saya nggak melakukan itu. Karena Oh iya, paham. kepala daerah kita sudah sampai 3 kan. Jadi untuk pertemuan ini kayaknya keempat nggak ada nih, keempat pilkada yang nomor 4 nggak ada, bisa kita laksanakan nanti. Oke. Kita tolong buka dulu kameranya, kita ambil foto kehadiran. Ya, itu Kak Sri. Boleh jari 4-nya dihadapkan di kamera. Diulang. Diulang, Kak. Nah, oke, diangkat dulu jari 4-nya. Kita ambil. Kurang cantik, Putri. 2, 3. Mantap ini. Oke, satu lagi. Siap. Kita ambil 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat nih. Saya beruntung nih bertemu dengan kelas 12 ini. Di saat yang lainnya diteleponin dinas suruh masuk, kakak-kakak alhamdulillah sudah aktif. Ada yang ditelepon dinas kemarin, Kak? Nggak ada. Nggak ada ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Biar kawan sendiri aja yang menelpon, mengingatkan bahwasanya ada kelas. Jangan sampai ditelepon dinas lah. Mudah-mudahan kita selesai semua. Aman. Amin. Lulus semua. Oke. Lulus semua. Amin. Sesuai harapan. Amin. Ya, Kita mohon tutup doanya untuk kawan-kawan pertemuan semua ini. supaya diberi kemudahan, kelancaran. Amin. Amin. Oke, kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kita ada tatap maya lagi pada tanggal. Ada pertanyaan nih Kak Agus. Pada tanggal 4, berarti itu pada hari Jumat. Itu JP-nya 1, cuma 1 JP, cuma penguatan aja. Ini kita sepakati Kak untuk hari Jumat. Ini kita mau jam berapa? Siap Jumat aja, Kak, biar lebih itu. Siap Jumat aja lah. Cuma 1 JP nih Kak, cuma 40 menit. Izin Kak, kalau Jumat kan, kalau di SMA itu kami ada eskul. Pula kan, jadi Jumatan eskul. Ya. Iya, karena minggu kemarin kan udah, karena Jumat kan diundur karena kemarin ada Zoom PKG kan atau Maya. Masa hari ini kan izin lagi kan gak enak pula sama atasan. Malam aja. Untuk ya sih, kesempatan G. Jangan Kemarin malam lah Pak. jadi Kami adminnya ini banyak tugas. kalau bisa jangan malam katanya. Maksudnya gini, untuk Jumat besok kan cuma 1 JP, berarti cuma 40 menit. Siap Jumat kan Bagaimana cuma sebentar, Kak. Ya, kalau kita ambil di pagi Jam 9 nggak apa-apa. Jam 9 atau setengah 10. Jam 9 aja Pak. Siap. Jam Cuma 9. istirahat. Iya, jam 9 aja. Pas, berarti untuk hari Jumat jam 9 kita tetap kayak selanjutnya Kak ya. Dan apa Pak Suleton ini nggak ada tugas ini kan? Tugasnya dicek di LMS Kak. Oh gitu aja. Tugasnya 1.3 itu ada Pak tugas. Agus nih kurang tugas aja Pak Agus. Enggak, maksudnya kok Aku semangat saya ya. tidak kerjakan ternyata.